Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Al-Anwar Matoyal Qulub wal Asror. Sekarang An-Nuru Jundul Qalbi Kama Anadzul Mata Jundul Nafsi. Fa'idha aradallahu ayansur abdahu amaddahu bijunudil anwar wa qata'anhu madadadz zulami wal aghyar. Nur itu pasukannya hati. Jadi instrumen yang hati itu bergerak itu dengan nur. Sebagaimana nur itu nanti akan dipancarkan lebih terang oleh al-fikrah, ya, oleh al-fikrah, renungan. Orang harus sering merenung supaya nanti akan kembali, karena al-fikrah itu sirajul qulub sekaligus juga kendaraannya hati untuk turun, untuk melalang buana memasuki dimensi-dimensi ilahi. Itu renungan. Supaya apa? Supaya hati bisa lebih dewasa, lebih terang, lebih ini. Nah, itu harus ada fikrah. Yang fikrah itu mengembalikan dari nur tadi yang memancar ke dalam hati lagi. An-nuru jundul qalbi, nur itu pasukannya hati, sebagaimana an-nadzul mata jundul nafsi, kegelapan itu pasukannya nafsu. Nafsu itu ego, kalau disebut bahasa psikologis itu ego. Jadi ego itu, di dalam ego itu ya, nah nafsu ini disebut oleh Al-Quran, inna nafsa la'ammaratu bisu illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati. Kalau nafsu itu mendapat pantulan rahmat, nafsu itu mengalami transformasi, mengalami perubahan, peningkatan derajat dari ammarah, kemudian dari lawamah ke mulhamah, dari mulhamah ke mutmainnah, dari mutmainnah ke rodiyah, ke mardiyah, arifah atau kamilah. Itu transformasi ketika nafsu itu dirahmati. Dirahmati melalui apa? Melalui nur tadi. Melalui nur. Nah, nur itu ketika memancari nafsu seperti itu. Yang asalnya nafsu itu terus menerus memiliki satu kekuatan dengan kegelapannya. Nah, apa statement nafsu? Statement nafsu ada pada kata ana. Ana ini. Maka ana itu ekspresi zulmah sebenarnya, kegelapan. Semakin ana itu dieksplorasi ya semakin gelap. Maka ada dua ana ya di zulmah ini, satu ananya iblis di Al-Quran itu, dua ananya Fir'aun. Iblis mengatakan ana khairum minhu. Itu ekspresi dari kegelapan iblis. Aku lebih hebat, lebih bagus daripada Adam. Fir'aun beda lagi. Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhanmu paling tinggi. Semua bermula dari zulmatun nafs. Karena an-nafs inilah sebenarnya disebut awalul hijab. Awal hijab itu ya nafsu kita. Itu awal hijab. Sedangkan kalau kita biarkan hijab itu berlapis-lapis, maka itulah sebenarnya kita di dalam lapisan nar. Maka neraka itu macam-macam. Ya, ada neraka jahim, neraka jahanam, neraka sa'ir. Itu semua
berkaitan dengan lapisan-lapisan nafsu yang berhubungan juga dengan lapisan hijab. Maka ini anak ini perlu didekonstruksi. Nah, dekonstruksi ini dibalik supaya apa? Supaya ada rahmat. Nah, supaya ada rahmat bagaimana? Nah, maka ya unisbah pada anak yang menjadi dhamir, misalnya dari minni, ya, ilayya, bi, li, ya, kemudian ma'i, kemudian alayya, ada lagi fi. Nah, ya unisbah inilah harus dikembalikan kepada Allah. Jadi gimana? Menjadi minhu, ilaihi, bihi, lahu, ma'ahu, alaihi, fihi. Ya, diganti ini. Semua dari Allah, menuju Allah, bersama Allah, kan begitu, hanya bagi Allah. Tapi coba kalau ini yang muncul, oh itu sholat itu kalau nggak dariku nggak bisa loh Tuhan, loh kita mulai ngatur yang kita sembah, itu ilayah, oh ini untuk kepentinganku semua loh Tuhan, itu. Dan ini menuju kepadaku, lama-lama kalau sudah menuju kepadaku, wah kayaknya saya juga pantas jadi Tuhan ini. Nanti lama-lama jadi Fir'aun tadi. Gitu. Nah ini ngotot kita. Jadi ini ya unisbah ini supaya muncul rahmat. Nah ini harus dibuang ya unisbatnya. Dikembalikan, dinisbatkan semua kepada Allah saja. Nah itu baru kita itu bertasawuf yang sesungguhnya sebenarnya, ya. Bertasawuf itu gampang, buang ya unisbah, selesai ya. Cuman proses untuk buang ya unisbah itu angelnya kan bukan main ya. Itu membongkar ego kita, melawan ego kita, bersihin ego kita supaya apa yang kita sebut dengan an-nafs tadi benar-benar illa ma rahima rabbi, benar-benar meraih titik ininya dari ammarah, ya, kemudian lawamah, mulhamah, mutmainnah, kemudian radiyah, mardiyah, kamilah. Nah, tapi ini nafsu semua loh ya. Ini nafsu semua, gitu loh ya. Tapi kalau sudah ditransformasi berarti apa? Nah, maka di dalam puncak kamilah ini nanti seseorang akan menyadari kembali lagi, tapi sudah billah, bersama Allah aku makan, bersama Allah aku bergerak, bersama Allah aku berkata, bersama Allah aku bicara, bersama Allah aku berusaha. Itu buah dari proses transformasi. Nah, menjaga kebersamaan dengan Allah. Apakah kalau sudah kamilah itu dia sudah selesai? Belum. Kamilah yang pertama barangkali ya kamilah yang 0, tapi sempurna tapi kecil. Terus supaya lebih besar lagi, supaya lebih besar lagi, supaya lebih besar lagi.
sampai besok di akhirat semakin terus, semakin terus. Makanya disebutkan nikmat Allah di surga itu semakin hari semakin tambah jam semakin nikmat, semakin nikmat. Loh, yang menikmati itu siapa ya? Ya nafsu kita, itu loh ya. Tapi nafsu yang kamilah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena itu faida aradallahu ayansura abdahu. Kalau Allah ingin menolong hambanya, ditolong nafsu ini, maka amaddahu bijunudil anwar. Allah melimpahkan pasukan-pasukan, limpahan-limpahan anugerah nur. Apa awalun nur? Ini soal nur. Awalun nur al yakin. Awal nur itu yakin. Yakin itu kebalikannya ragu-ragu ya. Kebalikannya dzon segala itu yakin. Ya, sudah tak tergugat. Kenapa ya? Karena tampak jelas. Loh, tampak jelas dari mana? Karena ada nur. Kita itu memahami Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Maju mundur, bener gak sih Allah tempat bergantung? Jangan-jangan saya nanti kalau diriku bergantung pada Allah gak makan besok. Lah, ini namanya sudah beriman tapi belum yakin. Kan begitu. Kenapa orang maju mundur sekedar as-samad? Ya karena ada lapisan-lapisan yang masih menghijab. Tetapi ketika nurnya as-samad itu memancar, orang hatinya, ya Allah, aku tidak ingin menggantungkan segala hidup matiku, ibadahku semua kecuali hanya kepadamu Allah. Akhirnya begitu dia. Nah itu karena somadaniyatuhu itu memancarkan nur. Wa qutiya anhu madadadz zulami wal aghyar. Seseorang akan diputus dari pancaran kegelapan ya, dan tipu daya. Aghyar itu tipu daya. Tipu daya itu luar biasa. Ada dunia itu disebut di Al-Quran sebagai tipu daya. Tapi di Al-Quran juga disebut wa gharratkum billahil gharur. Anda bisa kena tipu daya ketika beribadah. Tipu daya di balik ibadah. Nah, bisa muncul ghururnya. Sampai Imam Ghazali menulis kitab Al-Kashfu wa Tabyin fi ghururil khalqi ajma'in. Kitab khusus mengenai tipu daya. Tipu daya yang menimpa ahli ibadah itu apa? Tipu daya yang menimpa ahli maksiat itu apa? Tipu daya yang menimpa ahli sedekah itu apa? Tipu daya yang menimpa orang kafir, kenapa tetap kafir? Kenapa? Tipu daya yang paling banyak, tipu daya yang menimpa para ulama. Itu ada 11 tipu daya. Baru ratingnya di bawah itu tipu daya yang menimpa kaum sufi. Jangan dikira wah saya sudah masuk belajar sufi kayaknya bebas ini. Loh, tipu dayanya banyak itu. Gitu. Contoh tipu daya yang menimpa para ulama misalnya. Ada seorang ulama misalnya dia mendalami kitab tasawuf sampai beribu-ribu kitab. Sampai dia mendalam betul, sampai dia faham betul. Akhirnya diam-diam dia mengatakan, kayaknya saya sudah jadi sufi sekarang ini. Nah ini loh. Tipu dayanya adalah merasa jadi sufi tadi loh. Itu loh. Jadi sampai sebegitu lembut. Makanya butuh kita itu nur. Lalu kita itu diperintahkan berdoa, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik. Ya Allah, berilah nur hati kami dengan nur hidayahmu kama nawwartal ardo binuri syamsik, sebagaimana engkau mencahayai bumi dengan mataharimu abadan abada, selama-lamanya ya Allah. Nah itu harus selalu kita pohonkan kepada Allah ya.
anak cucuku ya Allah, keluargaku sampai akhir zaman semoga terang hatinya, tetap imannya selamat dunia akhirat kan ini. Karena apa? Supaya kita itu berada dalam situasi pencerahan terus menerus dari Allah. Tanpa itu ya kita sudah gelap pasti. Sudah gelap itu ya sudah nggak kenal Allah, jauh dari Allah, mengira dia berada di dalam wilayah kebenaran. Nah, ini yang Bismillahirrahmanirrahim. Nah, zulmah nafsu itu antara lain juga memiliki instrumen. Jadi kalau kegelapan itu pasukannya nafsu, kegelapan itu nanti akan melahirkan apa? Saya dulu pernah menyampaikan mengenai satu surat, satu-satunya surat yang secara berurutan disebut min syarril, ya, itu surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin. 4 kali diulang berurutan syarnya itu. Itu apa sebenarnya? Ada hijabul zulmah di balik ini semua. Dan itu semuanya hubungannya dengan hawa nafsu kita. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah. Pertama kali Allah sebut di surat Al-Falaq itu qul a'udzu birabbil falaq. Falak itu digambarkan sebagai waktu subuh. Katakan Muhammad, aku berlindung kepada Tuhannya waktu subuh. Karena subuh itu adalah awal fajar, awal cahaya sebenarnya. Awal cahaya, maka kita berlindung kepada Tuhannya sang cahaya ini. Nah, dari apa? Min syarri ma khalaq. Pertama kali min syarri ma khalaq, dari keburukan makhlukmu. Maksudnya apa? Apa keburukan makhluk? Selama ini mungkin kita paham yang disebut min syarri makhluk. Wah, ini banyak makhluk yang pada jahat padaku ini. Nah, kita mau berlindung. Wah, ini banyak orang-orang mau mencederai diriku. Apa yang dimaksud makhluk? Ya kullu ma siwah, segala hal selain Allah itu makhluk. Itu berarti makhluk itu sesungguhnya syar, isinya buruk. Itu awal hijab seseorang itu ketika nafsu berhubungan dengan makhluk. Blek, itu black, gelap. Ya, jadi waqul ja'al haq, katakan hak wa zahaqal batil. Al haq wallah, al batil wal khalq. Segala hal selain Allah batil, itu makhluk. Segala hal selain Allah itu ya makhluk itu tadi. Betapa kita ini sering terlempar dari Allah lalu nggak kenal Allah hanya gara-gara makhluk. Di Al-Quran sampai disebutkan, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu. Apa hubungan penyembahan dengan kalimat penciptaan? Karena Allah tahu manusia ini memiliki potensi untuk merasa menjadi Tuhan di satu sisi. Di sisi lain seringkali manusia menyembah makhluk. Karena itu Allah, sembahlah aku yang menciptakan makhluk ini. Jangan makhlukmu. Jangan makhluk yang yang kamu sembah. Itu hijab luar biasa di sini. Min syarri nafatsati, min syarri qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab.
Dan dari kegelapan malam ketika tiba, itu menggambarkan bahwa makhluk ini akan semakin mengental hijabnya ketika didukung oleh kegelapan hawa nafsu yang digambarkan seperti malam tiba. Artinya gini, ini sudah potensinya buruk, dicetak di dalam sebuah pabrik yang lebih buruk lagi, kira-kira begitu. Wa min syarri naffatsati, an-naffatsat fil uqad, dari hembusan buhul di dalam ikatan para penyihir. Maksudnya apa? Makhluk kegelapan malam kok habis itu penyihir yang oleh Allah kok sampai ke sana. Ini apa hubungannya? Itu rentetan sebenarnya, bahwa manusia itu bisa dilalaikan oleh sihir. Sihir ini macam-macam, ya sihir duniawinya, sihir nafsunya, sihir harta bendanya, sihir kekaguman yang semua itu diproduksi oleh dua hal ini, nanti bisa menciptakan satu industri yang membuat orang itu lalai semua pada Allah. Sihir itu namanya. Secara tradisional bisa digambarkan itu ada tukang santet, tukang sihir, tukang penyakit, macam-macam. Tetapi secara modern sekarang itu, ya, orang itu bisa tersihir oleh peradaban, oleh kebudayaan, oleh teknologi, oleh macam-macam. Kalau itu tidak ada nur. Handphone itu teknologi. Tapi kalau tidak ada nurnya, seharian bisa lupa Allah, dia begini terus. Itu, ya kan? Nah, wa min syarri hasidin idza hasad, terakhir syarnya itu hasidin idza hasad. Ini adalah produk terakhir dari hijab, dari keburukan itu adalah sifat yang diproduksi sampai menjadi sifat. Bisa nggak alam ini yang gelap ini sampai jadi sesuatu yang terimajinasi, sampai ini nanti jadi sifat orang, bisa nggak? Loh, itu luar biasa loh Al-Quran. Rupanya sifat buruk yang bisa melebar ke lain-lain, berdampak negatif pada hubungan individu dengan Tuhannya, hubungan individu dengan kehidupan sosial dan makhluk, itu adalah iri dengki. Itu pluk gitu, yang dicetak itu pertama kali, itu virus pertama kali yang disebar, nanti melahirkan sifat-sifat buruk yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau nur itu yakin tadi, ya, itu alamat, ya. Satu al-yakin. Yang kedua, ilmun sahih. Jadi pengetahuan yang benar, pengetahuan yang benar, pengetahuan tusahibuhu basirah wa bayan, tusahibuhu basirah wa bayan. Jadi disertai bukti-bukti nyata yang tak tergugat pengetahuan kebenarannya. Itu namanya juga tanda-tanda nur. Yang ketiga, ilhamun yajri ba'dal ayan. Ilham itu juga nur. Tapi juga kebalikannya, kalau alamatul dzulab, tanda-tanda kegelapan, ya dhaful yakin, lemah rasa yakinnya, di bawah wilayah ragu-ragu hidup. Ragu-ragu itu menyiksa, ya,
Orang itu kalau nggak yakin hidupnya, bukan keyakinan ya, yakin, itu tersiksa. Tarik ulur, maju mundur, konflik di sini, bergolak di sini, akibat itu tadi. Seseorang memiliki rasa yakin yang lemah, lalu muncullah sifat-sifat buruk yang lain, seperti misalnya orang jadi nervous, minderan, orang jadi was-was, orang jadi khawatir terus. Besok ini ada apa ya? Wah, ini kok ada berita begini, jangan-jangan apa ya? Hidupnya diliputi oleh satu, sampai nanti memunculkan sikap yang sangat traumatis di dalam hidupnya. Ini bahaya. Kemudian nomor 3, asyafaqah ala nafs. Tanda-tanda kegelapan adalah berpihak kepada selera nafsu. Jadi kata-kata enaknya begini saja itu harus dipilah betul. Jangan sampai enaknya itu adalah selera nafsu kita, bukan kemauan hati kita. Makanya nanti di belakang Ibnu Athaillah menyebutkan, apabila Anda dihadapkan dua hal yang meragukan Anda, tapi sama-sama benar. Saya milih ini benar, milih ini benar juga. Saya pilih yang mana ya? Pilihlah yang memberatkan nafsumu, katanya. Itu pasti Anda benar, gitu. Ini sama-sama baik tapi ya. Tapi kalau hak dan batil ya harus pilih yang hak. Tapi ini hak, ini juga hak. Pilih mana ya? Sama juga bagi para sufi ketika merespon ikhtilaful ulama, perbedaan pandang para ulama. Misalnya bab wudhu, ini ulama A mengatakan batal, ulama B mengatakan tidak batal. Sama-sama benernya, dalilnya bener, ini bener. Saya pihak yang mana ya? Ya pihaklah yang membuat nafsu berat, gitu. Pasti benar itu. Itu yang disebut ikhtiyat, itu kan itu sebenarnya. Ikhtiyat itu pasti memihak pada sesuatu yang lebih berat. Bismillahirrahmanirrahim. Kelanjutan ini adalah fungsi sekarang. Di dalam diri kita ada beberapa wilayah batin. Wilayah batin itu di awal pertama namanya al-basirah. Ini hubungan yang berhubungan dengan nur. Ada al-qalbu, al-basirah, ada al-qalbu yang hubungannya sama nur, hubungannya dengan an-nur. Maka apa fungsi nur? An-nur lahul kashfu. Nur itu memiliki fungsi membuka supaya tampak nyata. Itu nur, fungsi. Pertama kali kita memohon diberi nur oleh Allah supaya perjalanan kita nyata, betul. Yang disebut Shiratal Mustaqim itu ini loh. Itu karena ada nur. Kalau tidak ada nur, gak bisa dilihat. Ini jalan yang Shiratal Mustaqim atau sirat al-maghdub dan dol, nggak bisa tahu kita kalau nggak ada nur. Itu hubungannya dengan nur hidayah, cahaya hidayah yang memancar. Nah, an-nuru lahul kashfu. Nur memiliki fungsi membuka tirai kegelapan tadi. Wal basiratu lahal hukm. Ini yang memberi hukum. Hukum apa? Hukum ini halal, haram, makruh, mubah, sunnah, itu yang memberi hukum itu adalah basirah, mata hati kita. Atau akal sejati kita, itu mata hati namanya. Akal murni kita itu namanya mata hati, basirah. Itu yang akan tahu, oh ini halal, ini haram, ini mubah, ini hak, ini batil, dan seterusnya. Kemudian hati apa? Wal qalbu lahul iqbal wal idbar. Menerima atau menolak. Maksudnya
Menerima menolak itu adalah wujud decision, keputusan. Keputusannya kalau tahu ini hak, ini halal, ini suci, mau saya apakan ya? Kan gitu. Nah, tergantung hatinya. Kalau hatinya dipengaruhi oleh zulam, kegelapan nafsu, maka yang oh ini air putih, ini bir. Nah, udah tahu ini haram, ini halal. Tapi kalau hatinya gelap, dia pilih bir itu. Ini ditinggal. Nah, maka inna fil jasadi mudghah itu, bahwa dalam jasad kita ada kalbu itu, segumpal daging. Kalau bagus semua, ya tergantung kalbu ini. Kalbu ini menjadi sentra, dan kalbu itu wilayah yang dimintai, salah satu yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kelak dia hari akhir, ya. Nasam awal basar wal fuad. Fuad itu apa? Fuad itu adalah aktivasinya kolbu. Itu fuad namanya. Jadi kalau handphone itu fuad nama kolbu, ketika handphone itu dinyalakan jadi aktif, itu namanya fuad. Aktivasi inilah mulai terjadinya pertanggungjawaban. Karena dia mulai bergerak, mulai hidup berdasarkan apa yang didengar dan dilihat, baik oleh mata kepala maupun oleh mata hati. Mata hati melihat ini halal, ini haram, tapi kok fuadnya tetap saja ngambil yang haram. Pertanggungjawaban itu semua. Gelap dan terang ini kalau di Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aw man kana mayyitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nura yamshi bihi finnas. Jadi kita ini asalnya nafsu itu diibaratkan mati, sebenarnya nggak ada, lalu dihidupkan oleh Allah. Tapi nafsu tidak menyadari bahwa yang menghidupkan itu Allah, sehingga dia tidak harus merasa hidup bersama Allah. Tapi kalau nafsu itu dirahmati, maka dia fa'ahyainahu, itu dia sadari, ya Allah, aku ini engkau hidupkan, dan yang menghidupkan engkau, hidup ini untuk apa? Lah, ini fikrah mulai. Lalu, oh, aku ini menuju kepada, ya harus bersama Allah. Seperti itu. Wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Lalu Allah menjadikan baginya nur yamshi bihi finnas, yang dia bisa berjalan di tengah-tengah kehidupan manusia. Itu maksudnya apa? Bahwa manusia dalam proses perjalanan zulmah ini dari sini, ya, asalnya zulmah, terus perjalanan menuju nur, kembali lagi memasuki wilayah zulmah, tapi bersama bihi, bersama Allah sang empunya nur, ya. Maka di depan disebutkan begini, orang-orang sairun dan wasilun, ihtadar rahiluna bi anwarit tawajjuh, ya. Nur itu sangat dibutuhkan oleh para rahilun, para sairun, para penempuh, butuh nur. Wal wasiluna ilaihi bi anwaril muwajahah. Dalam konteks nur ini ada dua, dalam konteks persepsi seseorang yang sampai pada Allah dan orang yang sair. Sairun, orang penempuh, ini namanya nurut tawajjuh. At-tawajjuh artinya cahaya yang berfungsi dalam rangka menghadap kepada Allah. Ada lagi bagi wasilun yang sudah sampai pada Allah, namanya nur al-muwajahah. Nur muwajahah itu artinya saling berhadapan.
Kok nur kok saling berhadapan itu gimana? Dia sendiri seperti menjadi limpahan nur. Tapi dia tidak butuh nur sudah. Sudah sampai. Anda bawa senter menuju satu tempat, kalau sudah sampai tempat masa kita butuh senter? Enggak. Kita tidak butuh lagi cahaya. Karena apa? Karena Anda sudah menjadi cahaya itu tadi. Anda sendiri sudah menjadi cahaya. Itu namanya nurul muwajah. Karena apa? Ini yang disebut nurul muwajah ini disebut nurun ala nur. Nurun ala nurin. Cahaya di atas cahaya. Itu apa ya cahaya di atas cahaya? Adalah cahayanya Allah yang melimpah pada cermin hati hambanya Allah, lalu bercahaya si cermin tadi. Cahayanya Allah sepertinya di atas cahayanya hamba, seakan-akan. Padahal ini tadi ya pantulan cahayanya Allah. Si hamba telah menjadi pantulan cahayanya Allah. Itu para wasilun adalah manusia di makom nurun ala nurin. Itu makom, ya, tahap puncak dari orang yang dilimpahi cahaya. Makom nurun ala nur. Si hamba memang sudah menjadi transparansi ilahi. Nur itu memiliki hubungan sebagai nurul intibah pertama. Nur yang setelah yakin lalu menyadarkan. Oh iya ya. Oh aku salah ya Allah kemarin. Kalau begitu aku harus tobat. Nurul intibah. Bagi orang yang sudah ahlu ta'ah. Bukan ya Allah ternyata perjalanan ta'atku masih panjang. Sadar lagi dia. Aku harus terus menghadap kepadamu ya Allah. Terus berdoa. Nurul intibah. Ada lagi yang kedua. Nuru waridil iqbal. Setelah seseorang itu sadar, dia ada nur lagi yang menggerakkan dirinya untuk terus menerus menghadap Allah dan hatinya hadir, hudur. Seperti kita itu berzikir, asalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, asalnya gemermeng saja. Lama-lama nurul intibah muncul. Ya Allah, aku ini sedang tahlil ya. Artinya la ilallah, tidak ada Tuhan selain ya Allah. Wah, mulai dia. Ini intibahnya mulai muncul. Setelah intibah muncul, ya Allah rasanya aku ini di hadapanmu Tuhan. Sedang bertahlil di hadapanmu aku ini. Hudur. Nah, ini nuru waridil iqbal. Ada lagi nuru waridil wisol. Dia bisa nyambung terus menerus dengan Allah. Dia gak putus, hatinya rasanya nyantol terus pada Allah. Itu namanya sebuah zikir yang sudah menjadi kesan yang tak bisa lepas. Sampai ingat sesuatu, itu namanya berzikir terhadap sesuatu tadi. Nanti lupa lagi, ingat lagi. Tapi kalau sesuatu itu kapan, di mana aja nempel aja sampai kemana saja. Itu namanya wisol. Ya, Gusti Allah kok nempel terus gak hilang-hilang. Wisol ini. Tapi wusul itu juga ada tanda-tandanya. Kemudian bukan sekedar oh ini awal. Berikutnya apa? Dia merasa fana. Ya Allah. Berikutnya dia merasa ya Allah yang bako adalah Engkau. Kalau begitu aku ini apa ini kok bergerak dan seterusnya. Ini bergerak bersamamu Allah, karenamu Allah. Ya menuju kepadamu juga. Tidak ada sedikit pun ada jeda waktu, jarak, ruang ataupun apapun. Jadi demikian. Nur nanti juga berhubungan dengan konstruksi eksistensi manusia beriman. Jadi ada nurul Islam, nurul iman, nurul ihsan.
masing-masing itu nanti akan memberi pencerahan di tingkat ubudiyah masing-masing. Ubudiyahnya Islam berupa syariah. Oh, syariahnya tekun, istiqomah ini. Begitu juga nurul iman, dia sudah membuahkan rasa yakin di balik imannya. Nah, itu nurul iman. Nurul ihsan, dia terus menerus musyahadah dan ma'rifah, itu akibat nurul ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun Mbak Yai atas pencerahannya. Dari pencerahan Mbak Yai ketika saya berintrospeksi diri, maka saya merasa bahwa tidak ada kebaikan dalam diri saya sama sekali. Bahkan ketika saya berada di majelis ini, karena masih ada keakuan yang ada di dalam diri saya bahwa saya berada di pihak yang benar, saya berada di majelis berkumpul dengan orang-orang yang benar. Pertanyaannya Mbak Yai, bagaimana caranya keakuan yang ada di dalam diri atau saya beribadah yang masih ada keakuan yang ada di dalam diri itu menjadi beribadah yang betul-betul billah gitu, betul-betul semuanya itu dari Allah, la haula wala quwata illa billah gitu. Segala sesuatu itu atas pertolongan Allah, dan bagaimana saya itu caranya supaya saya itu mendapatkan pertolongannya Allah gitu. Terima kasih Mbak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Billah, betul. Itu apa? Ya, sebelumnya kita sadari bahwa semuanya itu minallah. Apa yang ada di dalam kerentek hatiku, keinginanku, ini semua darimu Allah. Karena itu, ya, ini minallah ini kemana? Ilallah, menuju Allah. Kita ini bukan kemana-mana sesungguhnya. Nah, supaya sukses menuju kepada Allah, haruslah billah. Billah ini dalam rangka apa? Supaya lillah. Gitu. Supaya lillah ya harus billah. Manusia itu sulit ikhlas, sulit lillah, sulit pasrah kalau kita tidak menyadari bahwa semua dari Allah, dan ini dalam rangka semua menuju kepada Allah. Supaya sukses menuju Allah ya harus billah. Dalam rangka apa? Dalam rangka lillahi ta'ala gitu. Ya, itu memang harus sering direnungkan untuk hati kita. Tanpa merenungkan itu bablas terus kita nanti. Untuk mencapai billah dengan lillah itu agar istiqomah kepada di hati kita, itu bagaimana ya? Jadi kadang-kadang hilang, kadang-kadang datang lagi, hilang, muncul lagi. Nah, untuk mengistiqomahkan pada diri kita itu bagaimana? Ya, jadi kita itu, contoh kita ini sedang berzikir, ya. Di zikir kita ini asalnya bunyi Allah, 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 Allah. Nah, seperti gini deh. Ketika kita starter sepeda motor atau mobil, ketika belum jalan, ya, bunyinya deng 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 deng. Nah, itu seperti orang berzikir Allah, 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 Allah. Lama-lama ketika jalan betul, nah, jalan betul, Anda tidak lagi memperhatikan bunyinya mesin. Anda sedang menikmati mesin itu dan sedang menikmati jalan supaya nggak nabrak, kan gitu. Nah, udah nggak inget itu bunyinya, sudah mulai nggak inget. Nah, itu berarti zikir sudah memasuki wilayah rasa. Rasa zikir. Allah menjadi rasa Allah sudah. Nah, tadi Allah menjadi bunyi yang berulang. Sekarang menjadi rasanya Allah sekarang. Nah, ketika sudah nikmat banget naik mobil, sampai pada akhirnya Anda pun sudah turun dari mobil, saking nikmatnya dengan mobil tadi, rasanya masih terkenang-kenang dengan mobil. Itu namanya Allah sudah berkesan banget. Nah,
Itu disadari, ya Allah, kenapa saya kok bisa ini semua? Ya karena ini semua pertolongan. Ini semua sesungguhnya bisa billah ini fadlnya Allah tadi. Fadlnya Allah. Lalu kita sadari, ya Allah, ini minka, darimu Allah, berupa fadl rahmatmu. Isinya nur itu ya fadl dan rahmat sebenarnya. Nur itu isinya fadl dan rahmat. Maka lalu kita jangan lepas berdoa. Setelah kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, masih harus berdoa. Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Ini tidak akan pernah istiqomah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini kalau tidak diberi hidayah oleh Allah. Maka kita harus terus berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai, sering kita mendengar istilah Nur Muhammad. Ya, ini tolong dijelaskan, Pak, terus hubungannya dengan Muhammad bin Abdul. Itu hubungannya itu apa? Terus dengan apa, ada hubungannya juga dengan nur-nur yang Pak Yai jelaskan ini? Terima kasih, Pak Yai. Okay. Awwalu ma khalaqallah nuri ya Jabir. Demikian sabda Kanjeng Nabi kepada sahabat Jabir waktu itu. Pertama kali yang diciptakan oleh Allah itu adalah nurku, wahai Jabir. Jadi sebelum Allah menciptakan segala-galanya, itu adalah Nur Muhammad namanya. Nur Muhammad. Nur Muhammad itu berarti bukan Muhammad bin Abdullah, berarti kan gitu. Ya. Nur Muhammad ini dari mana bahan bakunya? Kan gitu. Bahan bakunya ini dari mana? Min nuri wajhi. Kata Allah begitu. Dari cahaya wajahku. Cahayanya, bukan zatnya. Cahayanya Allah itu, cahaya wajah ilahi itu adalah menjadi bahan baku Nur Muhammad. Ketika jadi Nur Muhammad, ini berada di alam al-lahuti, alam lahut, di mana alam ini di wilayah ahsanu takwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Itu di Nur Muhammad ini, di alam lahut. Tsumma radadnahu asfala safilin. Lalu Allah menurunkan nur ini. Nah, ini makna tafsir sufi ya. Tsumma radadnahu, diturunkan secara bertahap. Maksudnya begitu. Radadnahu. Nah, bertahap. Nah, ini di wilayah alamul jabarut. Di alam jabarut ini diberi nur di dalam satu bungkus pakaian jabarutiyah. Diturunkan lagi ke alamul malakut. Ya. Rodatnahu bertahap sampai diturunkan menjadi alamul mulki, al-mulk wasyahadah. Alam nyata. Di alam nyata ini, dunia ini, plek. Nah, ini namanya alam asfala safilin. Safilin. Alam aspal, alam paling rendah, alam paling rendah, paling hina itu ya alam aspal. Mana? Alamul mulki wa syahadah. Alam nyata ini, dunia ini. Kalau telur itu netes, pok gitu. Nah, ya, tek, ya. Delok alam nyata.
Di alam nyata ini gelap, muncullah ilalladzina amanu wa amilus sholihah, kecuali orang-orang beriman ada kerinduan kepada Nur Muhammad kembali. Ketika ketemu Nur Muhammad, dia melakukan wa amilus sholihat. Itu betul-betul falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, setelah Allah itu Nur Muhammad ada, ya, baru Allah menciptakan arsy. Arsy. Dari arsy inilah Allah menciptakan seluruh makhlukat, seluruh semesta raya ini. Sehingga arsy itu disebut meliputi seluruh mukawwanat ciptaan Allah. Nah, semuanya diliputi oleh Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kenapa kita tuh diperintah innallaha malaikatu yusholluna 'alan nabi, karena mereka di dalam para malaikat semuanya ini ada Nur Muhammad. Nah, kira-kira begitu ya. Saya kira demikian ya. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.